Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan materi buku besar pembantu utang pada perusahaan dagang. Jadi, materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya yang membahas mengenai buku besar pembantu piutang pada perusahaan dagang. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jenis buku besar pembantu ini terbagi menjadi 3, yaitu ada buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan kartu persediaan. Jadi untuk materi dalam video ini saya akan membahas mengenai buku besar pembantu utang. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan buku besar pembantu utang? Jadi buku besar pembantu utang ini merupakan buku besar yang berfungsi sebagai tempat mencatat perubahan utang untuk pihak kreditur atau supplier yang dihutangi oleh sebuah perusahaan sehingga merupakan rincian dari akun utang dagang dalam buku besar. Nah, transaksi yang dicatat dalam buku besar pembantu utang ini adalah transaksi yang mempengaruhi akun utang dagang seperti transaksi pembelian secara kredit, retur pembelian secara kredit, dan pelunasan utang atas pembelian kredit tersebut. Jadi, setiap terjadinya pencatatan akun utang dagang di jurnal khusus dan jurnal umum, utang dagang ini harus dicatat dalam buku pembantu utang sesuai dengan perusahaan supplier tersebut. Oke, jadi kita hari ini akan melakukan praktik untuk mengerjakan soal siklus yang berkaitan dengan buku besar pembantu utang. Oke, di sini terdapat latihan soal transaksi akuntansi perusahaan dagang. Jadi kita masih menggunakan transaksi PD Subur, di mana PD Subur adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam perdagangan. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit dari beberapa distributor dan kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Bandung. Jadi di sini terdapat soal transaksi yang berkaitan dengan buku besar pembantu utang. Dan kita akan menyiapkan belangkonya. Di sini ada untuk purchase journal, cash disbursement journal, general journal, dan account payable subsidiary ledger. Kemudian kita isi terlebih dahulu untuk nama perusahaannya. Di sini adalah PD Subur. Kemudian kita isi periodenya, yaitu per 31 Desember. 1 Desember 2009, dan mata uangnya dalam rupiah. Dan lanjutkan untuk jurnal lainnya. Di sini saya sudah mengisinya. Kemudian kita isi data suppliernya. Kita isi ke buku besar pembantu utang. Kita isi nama dan kodenya. Kemudian jika sudah, kita isi opening balance-nya. Di sini ada daftar saldo utang. Jadi ini saldo utang dari periode sebelumnya. Maka di sini akan menjadi daftar awal, saldo awal di buku besar pembantu utang ini. Kita isi, berarti kita isi Desember 2009 untuk tanggal 1 dengan deskripsi opening balance. Nah, karena ini opening balance dan ini adalah saldo utang, maka akan berada di sisi kredit bagian balance. Kita masukkan nominalnya, yaitu 23.100.000. Nah, begitupun untuk supplier lainnya. Nah, jika sudah semua, kita dapat langsung mengerjakan soal transaksinya. Ini adalah transaksi 1, yaitu bukti pengeluaran kas untuk belasan faktur. Maka kita akan mencatatnya ke dalam cash disbursement journal. Kita masukkan bulan, tahun, tanggal, dan nomor bukti. Deskripsinya adalah nama suppliernya, yaitu PT Samudra. Nah, karena ini adalah pelunasan utang, maka utang kita akan berkurang di sisi debit sebesar 28.600.000 dan kas kita akan berkurang di sisi kredit sebesar 28.600.000.
Kemudian jangan lupa untuk mencatat ke dalam buku besar pembantu utang untuk PT Samudra. Kita masukkan tanggal 6. Sini keterangannya adalah paid karena pelunasan. Dan karena ini pelunasan utang, maka utang kita berkurang di sisi debit kan sebesar 28.600. Sehingga balance-nya adalah 0. Untuk ref-nya jangan lupa diisi, karena kita mencatatnya ke dalam cash disbursement journal, kita isi CDJ. Nah, kemudian transaksi selanjutnya, bukti pengeluaran kas kembali untuk pelunasan faktur, berarti kita catat kembali ke cash disbursement journal. Kemudian kita isi ke dalam buku besar pembantu utang untuk PT Sumber Makmur. Sini kita isi. Maka utang untuk PT Sumber Makmur adalah 0 saldonya. Kemudian terdapat faktur yang dikeluarkan oleh PT Samudra. Maka ini adalah faktur pembelian. Kita isi ke dalam purchase journal. Kita isi bulan, tahun, tanggal, nomor bukti 05, deskripsinya adalah PT Samudra. Kemudian kita isi inventory-nya. Di sini sebesar 276 juta. Karena inventory kita bertambah, merchandise inventory kita bertambah, maka berada di sisi debit. Nah, untuk PPN income-nya adalah 27.600. Sehingga account payable-nya adalah total dari merchandise inventory ditambah dengan PPN income. Nah, kemudian kita isi ke buku besar pembantu utang untuk PT Samudra. Ini tanggal 10. Kemudian kita isi keterangan for cash. Di sini adalah PJ karena purchase journal. Kemudian karena utang kita bertambah sebesar 303.600. Kita tambahkan. Oh ya, di sini jangan lupa nih kita isi ref-nya. Ini tanggal 10 ya, salah. Nah, kemudian transaksi selanjutnya. Ini nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Samudra, maka bagi perusahaan kita adalah nota debit, yaitu return pembelian. Kita isi ke general journal. Kita masukkan tanggal, untuk tanggal 11 dengan nomor bukti NK1. Kemudian karena kita ini adalah return pembelian, kita mengembalikan barang yang sudah kita beli. Maka di sini account payable kita berkurang. Utang kita berkurang di sisi debit. Payable. Kemudian di sini merchandise inventory kita juga berkurang karena kita mengembalikan barang yang udah kita beli. Dan terdapat PPN. Jangan lupa PPN income. Karena ini adalah return pembelian. Kemudian kita masukkan saldo untuk merchandise inventory-nya, yaitu sebesar 41 juta ya. Ini salah ketik, kita isi 41 juta. Berada di sisi kredit. Untuk PPN income-nya adalah 4.100.000. Sehingga account payable kita berkurang sebesar merchandise inventory ditambah dengan PPN income, yaitu 45.100.000. Kemudian kita isi untuk nomor akunnya. Ini account payable-nya 2.11.0, kemudian merchandise inventory 1.500 dan PPN income 2.1.600. Kemudian jangan lupa isi ke dalam buku besar pembantu utang untuk PT Samudra. Ini tanggal 11. Berarti keterangannya purchase return. Kemudian kita kasih isi dengan CJ.
karena general jurnal kita mencatat ya. Di sini karena kita mengembalikan barang, maka utang kita berkurang di sisi debit sebesar 45.100. Sehingga saldo utang kita untuk PT Samudra adalah 303.600 dikurang dengan 45.100, yaitu 258.500.000. Kemudian transaksi selanjutnya, bukti pengeluaran kas untuk pemesanan faktur, berarti kita isi ke CDJ atau Cash Disbursement Journal. Kemudian kita isi ke buku besar pembantu utang untuk PT Samudra tanggal 18. Di sini P. Di sini CDJ. Kemudian sebesar 258.500. Sehingga saldo utang kita untuk PT Samudra adalah 0. Transaksi selanjutnya adalah faktur yang dikeluarkan oleh PT Sumber Makmur. Maka ini adalah faktur pembelian. Kita catat ke dalam purchase journal. Kemudian kita catat ke dalam buku besar pembantu utang untuk PT Sumber Makmur. 22 di sini yes. Ini adalah PJ. Berarti saldo kita bertambah 407.880. Kemudian transaksi selanjutnya, di sini adalah bukti pengeluaran kas kembali. Catat ke dalam Cash Disbursement Journal untuk tanggal 23. Sehingga saldo utang kita untuk CV Abadi Jaya 0. Kemudian transaksi terakhir adalah faktur yang dikeluarkan oleh CV Abadi Jaya. Ini berarti adalah faktur pembelian. Kita catat ke dalam purchase journal. Kemudian kita catat ke dalam buku besar pembantu utang untuk CV Abadi Jaya. Sehingga saldo utang kita untuk CV Abadi Jaya adalah 316.800. Kemudian tinggal kita lakukan rekap untuk jurnal-jurnal khususnya. Kita totalkan terlebih dahulu semuanya. Kita rekap untuk akun Candice Inventory. Nah, jika sudah balance, kita lanjut.
jika sudah semua seperti ini, kalian telah rekap, pastikan antara debit dan kredit itu udah balance. Dan ini untuk buku besar pembantu utangnya ini nantinya kalian jumlahkan nih antara supplier untuk PT Sumber Makmur, CV Abadi Jaya, dan PT Samudra ini nantinya harus sama dengan nominal yang tertera di buku besar utama untuk akun utang. Gitu. Oke. Saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.